Al-Fatihah buat yang telah berpulang ke rahmatullah, Al-Fatihah buat kesuksesan 3 anak yang alhamdulillah bersyukur diterima di universitas terkemuka di Indonesia. Tepuk tangan dong, Masya Allah. Mudah-mudahan yang di rumah juga begitu anak-anaknya. Amin. Baik, saya mulai ceramahnya. Makanya ada namanya apa? Nyekar ziarah kubur sebelum masuk Ramadan. Karena dia mau datang ke rumah orang tuanya udah meninggal, maka dia datangi kuburannya. Itu maksudnya itu. Kenapa? Ramadan itu efeknya Ramadan, kemuliaan Ramadan masuk juga ke penghuni kubur. Penghuni kubur selama Ramadan tidak ada yang tersiksa, istirahat. Tidak ada yang ditanya dalam kubur, tidak ada pemeriksaan, diliburkan selama Ramadan. Jadi kalau malam pertama Ramadan, karena mereka mau liburan itu, nanti kembali di malam takbiran. Makanya kita menangis 2 malam itu. Malam pertama Ramadan nangis, sama malam terakhir Ramadan nangis itu. Kenapa malam pertama Ramadan kita nangis? Karena mengingat orang-orang yang sudah berpulang ke rahmatullah. Pinter, udah dibacain doa, jadi sudah lega rasanya. Udah ziarah kubur jadi lega rasanya. Kita nangis tapi ya, alhamdulillah aku udah datang ketemu mama. Alhamdulillah aku udah datang ke kuburannya. Alhamdulillah aku udah doain kok. Aku udah sedekah kok. Jadi agak lega. Ada perasa lega. Nanti di malam takbiran nangis. Kenapa nangis? Karena di malam takbiran itu kita nangis karena penghuni kubur nangis. Karena udah selesai masa liburan. Allahu Akbar, Allah. Itu nangis penghuni kubur. Besok sudah lebaran, udah mulai lagi diperiksa, udah mulai lagi diproses. Makanya setelah salat Idul Fitri ada baiknya kita ziarah kubur lagi. Amin. Karena sudah balik dia, kasihan. Karena waktu. Yang kedua, yang ditolak Ramadan adalah istri yang belum dimaafkan oleh suaminya. Suaminya mana, Bu? Suaminya ibu mana? Di rumah. Suaminya ibu di mana? Suaminya ibu mana? Minta maaf ya. Ditolak nanti Ramadan. Makanya banyak lemas itu wanita daripada laki-laki, karena belum minta maaf sama suami. Dari mana? Hanya istri yang berdosa kepada suami. Tidak ada suami yang berdosa kepada istri. Tidak. Istri berdosa kepada suami. Suami tidak berdosa, tapi di atasnya dosa. Namanya zolim. 1, 2, 3. Karena bertanggung jawab. Kan urutannya itu salah dulu, baru dosa. Habis dosa zolim, di atas zolim durhaka. Itu urutannya. Terakhir karena waktu. Yang ketiga yang ditolak Ramadan, orang yang belum bermaafan hingga masuk bulan suci Ramadan. Makanya kita kumpul-kumpul begini untuk bisa saling memaafkan. Baiklah, 1 menit saya kasih kesempatan mencatat. Sesudah tahajud malam, bacalah Al-Fatihah 10 kali. Yang pertama, Al-Fatihah buat Nabi. Tiap malam saya bacain 10 kali, minimal 10 kali. Sebenarnya kalau Al-Fatihah itu harusnya kita baca 41 kali sesudah tahajud, supaya terangkat derajat kita, jadi soleh kita. 20 kali setelah salat subuh, supaya lancar rezeki. Itu Al-Fatihah. Tidak sah salat kita kalau tidak ada Al-Fatihah. Saking hebatnya Al-Fatihah. Al-Fatihah itu baca doa boleh di depan baru baca Al-Fatihah, atau setelah baca Al-Fatihah baru di belakang baru baca doa. Bahkan bisa baca doa di pertengahan Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah kalau begitu, saya kasih kesimpulan aja supaya cepat. 10 Al-Fatihah. 1, Al-Fatihah buat Nabi tiap malam. Siapa yang pertama? Nabi. Ini jari-jari aja supaya mudah dihafal. Al-Fatihah. Kalau saya itu ceramahnya praktek, supaya ada oleh-oleh. Al-Fatihah pertama buat siapa? Nabi. Jadi telunjuk. Al-Fatihah buat siapa? Muslim dan mukmin.
Bacakan Al-Fatihah buat semua muslim. Jadi besok pagi kita ketemu orang baik-baik semua. Kenapa? Udah dibacain Al-Fatihah semalam nih. Yang pertama buat siapa? Nabi. Yang kedua? Muslim. Yang ketiga, Al-Fatihah untuk guru dan ulama. Karena beliau yang ngajarin kita. Al-Fatihah yang ketiga buat siapa? Guru dan ulama. Al-Fatihah yang keempat. Ini tadi yang kertas. Ini. Yang keempat ini. Jadi manis. Muah. Al-Fatihah buat orang tua dan nenek moyang kita. Kesalahan kita jarang mendoakan mereka. Bagaimana harus lancar, bagaimana bisa baik, malas mendoakan orang tua. Yang pertama buat dapat sapaan. Buat muslim dan mukmin dapat sedekah. Berbagi sedekah. Kita tidak bisa bersedekah banyak-banyak. Mau sedekah banyak orang, kita ajak. Tapi sedekah Al-Fatihah kan cukup. Al-Fatihah yang ketiga buat siapa? Guru dan ulama. Berkahnya ilmu. Gimana ilmu bisa berkah kalau Anda tidak pernah mendoakan gurumu? Al-Fatihah yang keempat buat orang tua, nenek moyang kita. Nih, kebalik ya. Nenek-nenek, kenapa kita bisa seperti ini? Karena nenek kita senangnya almarhumah ini. Orang tuanya tempatnya dijadikan sekolah, ditempatin ngaji, belajar. Terharu saya. Jamaah. Yang kelima, nih, Al-Fatihah buat para pemimpin kita. Doain pemimpin. Kesalahan kita jarang mendoakan pemimpin. Yang ada menghujat. Giliran dia disuruh jadi pemimpin, kacau juga dia. Doakan pemimpin. Yang keenam, ini ketemu. Yang keenam, Al-Fatihah buat anak keturunan kita. Jadi ya doain Al-Fatihah buat anak keturunan. Yang ketujuh, Al-Fatihah buat orang-orang yang mencintai kita. Yang mencintai kita, diam-diam mencintai kita. Banyak itu yang kagum sama kita. Aduh baik banget, ini cinta kita. Yang kedelapan, Al-Fatihah buat orang-orang yang kita cintai. Amin. Amin. Kesembilan, Al-Fatihah buat orang yang nitip doa sama kita. Beliau ini banyak dititip doa nih. Ustaz, doain anakku ya. Iya ibu. Lupa itu ya, mana tadi minta doa. Disinilah gunanya Al-Fatihah buat orang-orang yang menitip doa sama kita. Terakhir, 10, Al-Fatihah buat diri kita. Kita jarang membacakan Al-Fatihah, sedekah Al-Fatihah buat diri kita nih. Buat apa? Kesuksesan kita, keberhasilan kita, dimudahkan urusan. Baiklah, karena waktu, kita sama-sama menundukkan kepala sejenak. Sebelumnya, supaya masih ada 1 menit, saya minta tolong, catat ini, catat amalan ini. Pada saat malam Ramadan pertama diumumkan sidang isbat pada tanggal 12, memutuskan Ramadan telah tiba, dipukul palu sama Menteri Agama. Karena sudah ada lihat hilal, kita putuskan Ramadan sudah datang. Pada saat dengar betul Ramadan sudah datang, sudah pasti Ramadan datang, maka langsung sujud syukur. Itu. Jangan sekarang karena belum pasti kan. Apakah 12 atau 13 orang puasa? Kemungkinan sidang isbatnya tanggal 11 deh kayaknya. Atau tanggal 12. Ya jelas itulah. Pokoknya kalau sudah ada pengumuman pemerintah yang bertanggung jawab berkompeten adalah Menteri Agama memutuskan Ramadan sudah tiba, langsung sujud syukur. Saya berniat sujud syukur, mensyukuri datangnya Ramadan karena Allah. Langsung sujud. Saya bersyukur ketemu Ramadan. Setelah itu berniat 1 bulan Ramadan. Niat di malam pertama, di maghrib ya. Khusus pertama kali niat, itu niat itu bisa berulang-ulang. Setelah maghrib, di isya, tarawih, sebelum tidur niat lagi, nawaitu sama gadin, dan seterusnya.
ketika makan sahur niat lagi, tidak apa-apa berulang-ulang. Nah, yang pertama kali kita berniat, usahain niat sebulan. Ikut, saya berniat. Saya berniat. Saya berniat. Saya berniat. Puasa. 1 bulan. Penuh. Ramadan. Tahun ini karena Allah. Jadi pertamanya kita niat sebulan dulu. Kenapa? Jangan sampai besok-besok kita ketiduran lupa niat. Aku lupa niat. Sahurnya sih sunnah, tapi niatnya wajib. Takutnya kita lupa niat. Lupa niat. Tenang. Waktu malam pertama saya sudah diajarin untuk niat sebulan. Tapi ingat, niat rukunnya puasa cuma 2. Kalau salat 13. Tapi puasa cuma 2. Niat dan menahan, selesai. Ini jaga ini niat. Karena niat itu berubah jadi cahaya mengisi perut kita, sehingga orang berpuasa tidak pernah lapar. 3 yang diisi cahaya perutnya. Orang puasa, orang sakit. Makanya orang sakit tidak pernah lapar itu. Padahal belum makan dia. Tapi karena dia sakit diberi cahaya oleh Allah makanan. Yang ketiga orang gila. Orang gila itu diberi cahaya juga di perutnya. Jarang kita lihat itu orang gila jam makannya nggak tahu jam berapa. Jadi terserah mau dikasih makan sama Allah, pilih mana. Kalau saya sih pilih puasa aja deh, daripada gila sama sakit. Terakhir, setelah niat sebulan, lanjutlah niat malam atau sebelum tidur, selalu berniat. Setelah itu keluar dari rumah, lihat langit dan bintang-bintang. Lihat langit, baca ini, baca doa ini. Siapa yang baca doa ini, haramlah mulutnya disentuh api neraka. Itu dibaca di malam pertama Ramadan. Baca ya, ini doanya. Baca ya. Baca. Ya. Ini doanya. Baca ya. Ya. Doanya adalah baca nanti di malam pertama Ramadan. Baca ya. Ya. Ini doanya. Siapa yang baca doa ini, haramlah kulitnya disentuh api neraka. Baca ya. Ya. Baca. Mana? Baca ya. Ya. Doanya adalah baca ini. Malam Mana? pertama Ramadan. Doanya adalah marhaban ya Ramadan. Itu doanya. Dapat. Baik, kita sama-sama menghadap kiblat, kita sujud syukur. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Ya Allah, Wabalikna Ramadan, wabalikna Ramadan. Berkailah kami di bulan Rajab dan Saban dan sampai kalau umur kami hingga masuk bulan suci Ramadan. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni dosa-dosaku jika aku berdosa pada tubuhku. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni dosa-dosaku jika aku berdosa kepada sesama manusia. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku, terimalah taubatku. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana alam. Wa adika masatan a'udzubika min syarri ma sana'tu wa a'udzubika la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Marhaban ya Ramadan. Kusambut kedatanganmu wahai bulan suci Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang mudah lagi berberkah agar kami bisa berjumpa dengan Ramadan. Saya berniat sujud syukur mensyukurin datangnya Ramadan, sunat karena Allah. Allahu Akbar, sujud. Ungkapkan rasa syukur kita, terutama ananda yang lulus, yang diterima di sekolah ternama universitas Allah Akbar. Assalamualaikum.